Maksud saya itu urusan yang lain, jangan digeneralisir. Loh, kita sedang berjuang kuat-kuatan melawan masalah ini, kok digeneralisasi ada backingan. Saya melihat ini kan tujuan antara sebenarnya. Tujuan strategisnya pertama ya tadi ada mendelegitimasi keluarga Solo. Ya suka atau tidak Jokowi efek itu masih berefek. Kalau terus-menerus diserang, ini efek endorse-nya di 2029 akan melemah. Satu. Yang kedua, ya suka atau tidak kalau Mas Gibran-nya nggak terlalu seksi secara elektoral, akan sangat susah bagi Pak Prabowo untuk mengajak lagi Mas Gibran ataupun keluarga Solo untuk terlibat di 2029. Apalagi secara historik belum pernah ada wapres 2 kali diajak oleh presiden yang sama untuk maju dalam politik kita. Nah itu kan tantangan besar buat Mas Gibran dan Pak Jokowi keluarga, gimana caranya supaya Mas Gibran ini menarik dan dilibatkan lagi di 2029. Nah yang ketiga ya memisahkan ya keluarga Solo dengan keluarga Hambalang, karena itu ujungnya supaya apa? Supaya ya tadi arahan untuk membuat delegitimasi Pak Jokowi, Mas Gibran dan keluarga Solo itu bisa tercipta, karena kalau terlalu dekat dengan Hambalang, poros-poros yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, giliran si Tompel Hosinuddin dibuat meradang kali ini ya oleh salah seorang pengamat politik luar biasa, memberikan terapi terhadap Hosinuddin, di mana Hosinuddin hanya bisa plong-plong. Dan ini masih terkait soal ijazah Pak Jokowi maupun ijazah Gibran Rakabuming Raka yang sepertinya memang mereka sudah rencanakan dengan matang untuk mendegradasi Pak Jokowi dan keluarganya. Hal ini dibongkar oleh pengamat politik apa sebenarnya target sesungguhnya daripada mereka semua ini. Dan saat itulah Hosinuddin tidak bisa berkutik lagi, sahabat. Ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup, nggak mungkin. Karena kalau statement hukum nanti tidak benar, bisa berdampak gitu loh. Kalau saya lihat memang ini statementnya memang politik murni, karena dia sebut ada orang besar atau ada backingan, itu bukan statement hukum. Tapi kalau ini diteruskan bisa berdampak hukum. Karena itu saran saya kepada saudara Jokowi, fokus saja menghadapi laporannya yang sudah ada di Polda Metro Jaya. Itu satu. Yang kedua, sama luruskan Mas Agung. Jadi memang kita tidak bisa ya egosentris menilai orang lain seperti asumsi kita. Misalnya masalah sumbangan dan sebagainya. Saya ingin tegaskan sejak awal kami menangani Roy Suryo itu bahkan secara tegas melarang mengedarkan rekening donasi. Karena apa? Kita tidak mau ada fitnah. Yang kedua, kalau diedarkan rekening donasi ya, sistem perbankan kita itu hanya memberikan fasilitas persetujuan untuk mengirim, bukan untuk menerima. Kalau orang ngirim ke transfer ke nomor rekening nggak bisa kita tolak, sehingga nanti duit dari narkoba, dari korupsi, kenalah kita TPPU, kacau gitu loh. Makanya nggak ada ini namanya crowdfunding. Bahwa di antara kami mengeluarkan anggaran, iya saya mengeluarkan bensin, bayar itu, iya. Tapi tidak kemudian dianggap itu ada orang besar. Tapi kalau nanti di balik ini ada orang besar yang memang menjadi seteru politik Jokowi, memanfaatkan situasi ini, ya silakan, itu urusan mereka. Jangan kemudian digebiah uyah, digeneralisir. Kita kemudian kena getah dari statement saudara Joko Widodo. Kalau orang besar itu bisa yang melawan sama-sama orang besar, atau yang lebih besar, atau orang besar yang bersatu untuk melawan orang besar yang lain. Nah tapi yang jelas begini, Pak Jokowi itu kan kalau dilihat siapa saja yang berkelindahan bersamanya itu bisa dikategorikan 3, Mbak Andi Kumala, Mas Philip. Pertama, orang-orang yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi 2 periode, itu berkelindahan di situ. Yang kedua, orang-orang yang kemarin Pilpres istilahnya belum menerima sepenuhnya kekalahannya. Atau yang ketiga bisa juga yang berkelindahan dengan 2029. Karena kan Pak Jokowi, Mas Gibran ini kan punya narasi besar di 2029 untuk apakah bersama dengan kekuasaan atau berpisah dengan kekuasaan. Isu ini sedikit banyak bisa membuat delegitimasi reputasi Pak Jokowi, Mas Gibran, keluarga Solo ketika terus-menerus diekspos. Nah, bobot ini yang saya kira susah untuk tidak mengaitkan dengan politik. Dan Pak Jokowi merasakan itu, sekuennya kan terus-menerus. 4 tahun terus terjadi isu ini. Dari ijazah, pemakzulan, terus ada kasus-kasus hukum lain yang berkelindahan. Nah, saya kira kalau tidak dalam tanda petik mazhabnya struktural,
Kalau tidak ada yang mengorkestrasi ini kan nggak mungkin terjadi terus-menerus dalam segmen yang panjang itu. Kalau orang dalam politik kita seperti sekarang, tapi juga bisa orang-orang kecil ini punya kesamaan nasib, sama-sama dirugikan, sama-sama dikecewakan, bersatu bersama, akhirnya ngumpul nggak sengaja. Tapi kalau kata Mas Ade, artinya apakah orang-orang kecil yang bersatu ini mempunyai kekuatan untuk mobilisasi begitu ya? Artinya mungkin dari klien Mas Ahmad. Kalau dalam nalar politik organik itu mereka bisa melakukan crowdfunding kan Mas, kumpulin dana kecil-kecil lama-lama besar itu, dan itu banyak sekarang terjadi dalam politik kita, dalam sosial juga sering seperti itu. Jadi ada satu platform pengen bangun jembatan, dia cuma nyumbang 1.000, 5.000, lama-lama 1 miliar juga yang ngumpulin di situ ada 100.000 orang misalnya. Maksudnya oke, ini ada orang besar, tapi jangan tutup peluang orang-orang kecil bersatu bersama untuk melakukan itu, sehingga apa? Cara kita berpikir lebih lentur, lebih luas dan lebih bijak. Sehingga kalau misalkan ini kasus hukum ditangani dengan hukum. Kalau ini arahannya politik dihadapi dengan politik. Nah, kalau membuka semua arena ya silakan aja hadapi itu, tapi kan konsekuensinya besar. Saya melihat ini kan tujuan antara sebenarnya. Tujuan strategisnya pertama ya tadi ada mendelegitimasi keluarga Solo. Ya suka atau tidak Jokowi efek itu kan masih berefek. Kalau terus-menerus diserang, ini efek endorse-nya di 2029 akan melemah. Satu. Yang kedua, ya suka atau tidak kalau Mas Gibran yang nggak terlalu seksi secara elektoral, akan sangat susah bagi Pak Prabowo untuk mengajak lagi Mas Gibran ataupun keluarga Solo untuk terlibat di 2029. Apalagi secara historik belum pernah ada wapres 2 kali diajak oleh presiden yang sama untuk maju dalam politik kita. Nah, itu kan tantangan besar buat Mas Gibran dan Pak Jokowi keluarga, gimana caranya supaya Mas Gibran ini menarik dan dilibatkan lagi di 2029. Nah, yang ketiga yang memisahkan ya keluarga Solo dengan keluarga Hambalang, karena itu ujungnya supaya apa? Supaya ya tadi arahan untuk membuat delegitimasi Pak Jokowi, Mas Gibran dan keluarga Solo itu bisa tercipta, karena kalau terlalu dekat dengan Hambalang, poros-poros yang lain akan dirugikan. Maksud saya itu urusan yang lain, jangan digeneralisir. Kita sedang berjuang kuat-kuatan melawan masalah ini, kok digeneralisasi ada backingan? Kan kita jadi kok sedih sekali, kita sebagai bagian anak bangsa ingin membersihkan legasi negeri ini dari tuduhan pernah dipimpin oleh seorang presiden yang berijazah palsu 10 tahun, kok tiba-tiba dianggap menjalankan agenda orang besar. Sakit kita. Ketika kita membahas isu pemakzulan dan ijazah, kita lupa bahwa Jokowi ini punya jasa 2 periode. Misalkan lewat infrastruktur. Kita nggak pernah bahas itu lagi sekarang di ruang-ruang publik kita. Top of mind publik sekarang ketika ngomong Pak Jokowi, keluarga Solo, itu ijazah atau pemakzulan. Infrastruktur kan lumayan masif ya. Kemudian yang kedua, misalkan beliau punya legacy, ya beliau suka turun ke bawah. Itu kan jadi trademark bagi semua politisi, bahwa belusukan itu gaya berpolitik untuk merangkul suara di grassroots. Nah, saya kira itu positif juga. Yang ketiga, beliau juga bisa dilihat sebagai salah satu pemimpin yang dari level bawah bisa meretas jalan, walaupun di ujung ketika Mas Gibran maju ada problem etik di sana. Sehingga saya melihat kalau misalkan kita mau mendudukan persoalan ini secara objektif, mestinya kan ada plus ada minusnya. Bukan hanya minusnya aja nih gitu. Nah, saya berupaya di sini bahwa semua kepala negara kita, presiden kita itu punya sisi-sisi itu. Nah, ketika kita mengekspos salah satu sisi, otomatis ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Walaupun Pak Ahmad bilang kita fokus berjuang, kita fokus membawa isu ini supaya publik tahu, duduk persoalan soal ijazah nggak ada masalah. Tapi Pak Ahmad dan teman-teman harus memahami juga di politik itu tidak bisa semuanya bergerak seperti hukum. Kacamata kuda, fokus di situ menyelesaikan masalah hukum. Ada yang kemudian berkelindan di sana, ada yang merasakan efek dan eksesnya juga, dan itu harus ditempatkan kalau dalam politik sama pentingnya dengan persoalan hukum sendiri. Kenapa? Karena efek politik itu kadang lebih terstruktur, sistematis dan masif bahasa MK. Tanpa sadar di sisi Pak Jokowinya juga, di sisi para pendukungnya dan di sisi kita sebagai masyarakat. Karena apa? Saya berharap isu ini bisa mencerdaskan publik secara keseluruhan. Ya, kita jadi tahu soal ijazah Pak Jokowi satu hal, tapi kita jangan sampai lupa bahwa semua kepala negara kita, presiden kita juga punya jasa, yang itu apakah kalau dikontraskan sebanding atau tidak itu urusan masing-masing, tapi setiap pemimpin punya sisi-sisi itu seperti itu. Ya, beliau presiden 2 periode, pasti punya informasi yang cukup solid ya dari semua matra. Ya, darat, laut, udara, bahkan di luar 3 matra itu bahkan semacam itu. Jadi kalau saya, siapapun yang pernah memimpin republik ini pasti punya resource untuk mengakses itu. Jadi
dia menahan informasi sumber itu buat untuk saya mengakses satu itu. hal. Saya mengapresiasi supaya politik kita tidak terlalu gaduh. Ya, karena itu yang paling penting, keseimbangan, keharmonisan. Karena kemarin kita juga baru menghadapi situasi yang tidak kondusif kan. Kalau langsung diverbalkan siapa orang besar itu juga nggak sehat menurut saya, dan saya mengapresiasi itu. Dan kalau memang pun diverbalkan, saya kira it's okay. Nanti kan efeknya ke hukum, Mas Khozin ya gitu. Jadi itu kembali ke Pak Jokowi lagi. Karena suka atau tidak kan problem ini sudah membuat energi kolektif bangsa kita tersedot juga nih soal ijazah. Nah, semakin cepat selesai semakin bagus. Membuat publik itu objektif bahwa ini bukan semata kasus hukum. Ini ada kaitannya dengan politik dan sangat kuat aroma itu karena sekuennya panjang kan. Nah, efeknya juga sudah mulai dirasakan oleh Pak Jokowi. Orang lupa tadi legacy beliau, yang orang ingat minusnya saja. Pun dengan Mas Gibran demikian, isu ini menggelinding dengan isu lain soal misalkan pemakzulan, kasus-kasus hukum yang lain semacam itu. Dan ini kalau dibiarkan, tidak ditreatment khusus oleh Pak Jokowi dan keluarga, efeknya akan panjang, bukan hanya di 2029 tapi setelah itu. Jadi narasi-narasi yang saya sampaikan sebelumnya itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh pengamat politik Pak Agung ini. Jadi memang pada prinsipnya upaya yang paling nyata yang bisa dilihat itu adalah mereka berupaya memisahkan antara keluarga Hambalan dengan keluarga Solo. Sebab dengan menyatunya kedua keluarga ini menjadi hambatan besar bagi politisi-politisi lain yang punya kepentingan untuk menjadi penguasa di negeri ini. Nah, saya kira itu tidak bisa dibantah, sahabat. Jadi apapun narasi yang dilontarkan oleh para gerombolan ini, muaranya jelas. Apa yang menjadi pernyataan Pak Jokowi itu benar adanya. Hanya saja ya kita akan melihat seperti apa ke depan, apakah Pak Jokowi akan membongkar itu siapa namanya, atau biarkan itu menjadi bola liar saja, menjadi konsumsi publik, karena itu hak Pak Jokowi. Karena tidak mungkin Pak Jokowi menyampaikan itu kalau dia tidak tahu bahwa betul tokoh itu namanya si A atau si B. Sebab biar bagaimanapun juga 10 tahun menjadi presiden, sebagaimana yang disampaikan Pak Agung, pasti punya akses secara privilege untuk mendapatkan informasi A1 terkait dengan yang bermain di belakang layar ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.